Karena hidup kami ya Tuhan terencana dan teratur dan dibimbing oleh Engkau. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Kau memberkati kami semuanya dan seluruh sidang jemaat-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu. Kau menaruh firman-Mu di dalam mulut kita bibir hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kekuatan bagi kami. Jiwa kami dikenyangkan Tuhan, sehingga kami kuat secara rohani di dalam Engkau. Kami seperti rumah yang dibangun di atas batu, yang tidak akan goyah oleh karena badai Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Kau hadir di sini dan Kau memberkati, Kau mengurapi hamba-Mu, dan Kau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu ini dari nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan belajar Alkitab. Bagian yang ketiga. Kita buka kitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara semua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Ia sendiri, maksudnya Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Kita sudah memperingati yaitu penyaliban Yesus, kemudian kebangkitan Yesus, dan terakhir kemarin adalah kenaikan Yesus ke surga. Kalau kita membaca Alkitab dan kalau kita memahami firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu mudah bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini bahasa kita di dalam gereja, menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau keluar, memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini Alkitab katakan yang disampaikan oleh Paulus, itu adalah kebodohan. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang ada di luar Tuhan, pemberitaan Injil itu adalah pemberitaan tentang salib, itu kebodohan. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu bukan hanya sekedar bahwa Allah itu punya kuasa, tetapi kekuatan Allah atau kuasa Allah itu ada di dalam diri kita. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus memahami hak kita di dalam Tuhan, dan kita bisa mengklaim, menuntut hak itu kepada Tuhan. Iblis, ya Bapak Ibu Saudara, iblis itu bisa datang ke hadapan tahta Tuhan.
Ingat kisah Ayub, ketika Tuhan mengadakan sidang ilahi, datanglah para malaikat, datang pula iblis. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mana lebih besar hak kita di hadapan Tuhan dibandingkan dengan iblis? Iblis saja bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan dalam tujuannya mendakwa kita, menuntut kita, meminta kita supaya kita dihukum, meminta kita supaya kita ini menjadi milik daripada iblis itu. Dan kalau kita diam saja, tidak berbicara kepada Tuhan, tidak ngomong sama Tuhan, ini bahasa manusia. Kalau bahasa kita berdoa berbicara kepada Tuhan, ya Tuhan akan memenuhi apa yang iblis katakan. Jadilah menurut kehendak-Mu, perlakukanlah sesuai dengan tuntutan-Mu. Makanya engkau gak boleh diam. Anak Tuhan itu harus selalu berbicara kepada Tuhan, karena kita lebih berhak daripada iblis masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya, lewat cara kita berdoa. Apa definisi doa, Bapak Ibu Saudara? Bahasa umumnya doa itu berbicara ngomong. Doa itu komunikasi dua arah. Kita dengan Tuhan, kita ngomong dengan Tuhan dan Tuhan ngomong. Sekarang kalau kita berdoa gimana? Apakah komunikasi satu arah? Alkitab berbicara bahwa kalau engkau mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu, engkau sungguh-sungguh, maka engkau akan menemukan Tuhan. Mengapa kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan? Berarti itu adalah komunikasi dua arah. Dan inilah tujuan firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita. Mengapa Yesus itu harus mati di kayu salib? Satu, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di sini, ayatnya mengatakan, Ia sendiri, Yesus ini dalam keberadaannya sebagai manusia, ya, bukan dalam keberadaannya sebagai Tuhan Allah. Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu Allah apa bukan? Lah kita menjawab, ya Yesus itu Allah. Allah itu bisa mati enggak? Ya Allah enggak bisa mati. Lalu kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa dia bisa mati? Ini kan banyak ditanyakan oleh orang-orang di luar sana yang tidak memahami bagaimana firman Tuhan itu. Mereka enggak mengerti konsep tentang ketuhanan itu, enggak mengerti tentang konsep dosa, tidak mengerti tentang konsep keselamatan. Bagi orang yang akan binasa, Injil itu tertutup. Tapi bagi kita yang diselamatkan, Injil itu terbuka. Meskipun orang itu tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kalau dia mencari Tuhan yang benar dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan menemukannya dan Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. Karena Alkitab sudah mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu begitu besar kepada manusia. Itu yang harus tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Di sini dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Allah bisa mati enggak? Enggak bisa. Pak Presiden bisa mati enggak? Presiden enggak bisa mati. Tapi mantan Presiden Jimmy Carter, mantan Presiden George Bush, mereka sudah meninggal. Kemanusiaannya meninggal. Presiden gak bisa mati.
Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus dalam ketuhanannya dia gak bisa mati. Dia mati dalam keberadaannya sebagai manusia. Yesus itu keluar dari Bapa. Dia adalah firman. Kalau diterjemahkan secara nyata, firman itu bukan hanya sekedar perkataan. Itu pengertian singkat. Logos itu pengetahuan, kecerdasan, hikmah, ya, yang ada di dalam diri Bapa, yang kemudian hikmat, pengetahuan, kecerdasan, perkataan yang ada di dalam diri Bapa itu keluar dari Bapa, kemudian ditaruh kepada para nabi-nabi. Nabi ada dua, Bapak Ibu Saudara, nabi khusus, nabi secara umum. Nabi secara khusus ya Nabi Musa dan generasinya ke bawah. Nabi secara umum ya nabi untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, itu ada Gilead, Ayub, 3 sahabat Ayub. Itu generasi yang sejaman Abraham dan di atasnya. Ya, ada nabi. Makanya jangan heran Gilead itu bisa berbuat, dan Roh Tuhan datang sama dia sendiri berbicara. Malaikat Tuhan juga hadir. Saya beli yang akhirnya menyedihkan karena dia cinta uang. Firman itu berbicara lewat para nabi. Nabi ini sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia di zaman perjanjian lama. Tapi itu gak cukup, Bapak Ibu Saudara. Firman itu dia sendiri yang menjadi manusia. Dia yang setara dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Firman itu mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, menurunkan derajatnya menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih rendah lagi. Ya, dia dipermalukan, dia dihina, dan akhir hidupnya disalibkan. Ini jelas, Bapak Ibu Saudara, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Yesus yang jadi manusia ini itu menanggung dosa seluruh dunia. Tentu dosa orang-orang yang menerima dia, orang-orang yang percaya kepada dia, itu ditanggung sama Yesus. Dosa Yesus pakai mahkota duri di kepala. Apa lambang mahkota duri itu, Bapak Ibu Saudara? Ingat kutukan Taman Eden. Ya. Adam itu bekerja untuk menghasilkan makanan untuk hidupnya. Tapi apa yang dihasilkan? Sama duri, warna duri. Ini bicara tentang berkat. Ini bicara tentang dua berkat secara rohani, berkat secara jasmani. Itu ditaruh di kepala Yesus dengan mahkota duri. Dia menanggung kutukan Taman Eden itu yang seharusnya itu kita yang menanggungnya, Bapak Ibu Saudara. Apa kutukan Taman Eden? Kutukan terhadap Adam, semak duri. Itu masalah berkat makan minum. Yang kedua, sampai akhirnya Adam mati, kembali kepada ketuhanan. Kutukan kepada Hawa,
dibikin susah payah melahirkan. Itu kutukan kepada perempuan. Kutukan kepada ular. Seumur hidup ular dia akan makan debu tanah. Adam dan Hawa kembali kepada debu tanah. Jelas secara kalau saya terjemahkan ayat itu, makanan iblis adalah manusia. Seperti kita pelihara ayam potong, kita pelihara, kita kasih makan, kita gebukin. Setelah dia mencapai umur, kita sembelih dan kita makan. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Berapa umur iblis itu dia diizinkan oleh Tuhan hidup? Seumur hidup iblis, makanannya debu tanah. Artinya manusia ini adalah makanan daripada iblis. Ini yang harus kita ingat. Makanya cerita legenda di mana-mana, entah itu di Kalimantan, entah itu di Sulawesi, di Jawa, di Cina, di Afrika, di Amerika, legenda-legenda itu berbicara bahwa iblis itu makanannya manusia darah. Itu kutukan Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan menjanjikan di Taman Eden itu bahwa akan ada juru selamat yang menyelamatkan manusia. Ya, saya jelaskan ada 3 kematian, Bapak Ibu Saudara. Kematian secara rohani. Pertama, kematian putus hubungan dengan Tuhan. Ya, kita tidak bisa bicara secara pribadi dengan Tuhan secara langsung. Kalau dalam perjanjian lama, kalau mau ngomong sama Tuhan, kita datang ke para imam, kita kasih persembahan darah, ngomong sama para imam, tolong sampaikan kepada Tuhan. Itu perjanjian lama. Tidak ada yang doa kita nih sama Tuhan secara langsung. Itu kehilangan putusnya hubungan. Itu kematian pertama. Kematian kedua adalah kematian roh, di mana di Taman Eden Adam dan Hawa itu mereka sadar secara jasmani. Ya, kita ini sadar secara jasmani, tetapi Adam dan Hawa itu sadar secara rohani. Jadi dia bisa melihat Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan bebas, bahkan bisa bertemu dengan ular. Ular ini bukan ular binatang yang ada di dunia ini. Ular ini yang dibilang oleh Yesus, engkau akan menginjak ular dan kalajengking. Ular ini yang dikatakan oleh Yesus, engkau akan memegang ular dan minum racun maut. Ini roh jahat. Ular inilah yang dibilang oleh Yohanes di kitab Wahyu pasal 12. Aku melihat ke langit, aku melihat ada ular naga berkepala 7 bertanduk 10. Ekornya menyeret sepertiga bintang. Dan kemudian malaikat Mikael berperang. Mikael dibantu dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan ular naga ini, dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Itu peperangan di surga. Nah, jadi Tuhan berbicara kepada kita semua untuk melawan kutukan di Taman Eden. Ya, setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka kehilangan kemampuan secara rohani. Jadi pada sebelum kejatuhan Adam, mereka tidak punya karunia penglihatan, Bapak Ibu Saudara. Mereka benar-benar punya kemampuan seperti malaikat. Mereka berada di dalam 2 dunia. Mereka bisa melihat dimensi roh,
Mereka bisa melihat dimensi manusia. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, kemampuan mereka yang berhubungan dengan dimensi roh itu hilang. Alasannya apa? Kalau seandainya Adam dan Hawa itu diizinkan oleh Tuhan, nggak dibuang kemampuannya untuk berhubungan dengan dimensi roh, apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Manusia dalam keberdosaannya, manusia punya kemampuan berbicara dengan roh jahat, dan Tuhan tidak mau itu, maka manusia itu diputuskan. Ya, makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani 4, di situ dikatakan firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia sanggup memisahkan sendi-sendi tulang dan susu, dan dia sanggup memisahkan jiwa dengan roh. Jiwa dengan roh ini harus dipisahkan, Bapak Ibu Saudara, harus diputuskan. Dan firman Tuhan yang memutuskan itu, sehingga manusia tidak punya kemampuan lagi seperti Adam. Dan Adam di dalam Taman Eden ini, mereka adalah manusia yang abadi kekal. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kematian rohani, kehilangan kemampuan yang berhubungan dengan dunia roh apapun itu, baik berhubungan dengan Tuhan maupun berhubungan dengan roh jahat. Dengan alasan supaya manusia itu gak boleh berhubungan komunikasi dengan setan-setan. Kemudian kematian yang ketiga adalah kematian fisik. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini yang dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Semua itu, Bapak Ibu Saudara, yang kematian pertama, kematian kedua, kematian yang ketiga, kematian secara fisik. Kalau kematian rohani itu kematian kekal, penghukuman terakhir, itu ditanggung oleh Yesus. Dia yang menanggung itu semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Manusia ini mati karena dosa. Tapi ketika Yesus itu mengambil alih semua kutukan itu, kutukan di Taman Eden itu, Bapak Ibu Saudara, dosa ada dua. Dosa perbuatan, itu dosa yang kita buat, dan dosa yang kita warisi, dari Adam ini, itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya, saya tidak berbicara tentang dosa perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Saya berbicara tentang dosa warisan. Apa itu dosa warisan? Manusia itu hidup kekal di Taman Eden, dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu kekal, tidak bisa mati dan tidak bisa sakit. Perhatikan berapa umur Nuh, kurang lebih 950-an tahun. Kalau nggak salah Metusala itu sekitar 960 sampai 670 tahun lah umurnya. Nah, kalau seandainya saya ini berumur 900 tahun, Bapak Ibu Saudara, berarti ya anggaplah 1000 tahun. 2026 hitung mundur 1000 tahun yang lalu, berarti tahun 1026. Zaman, kalau nggak salah zaman Raja Air Langga di daerah Jawa Timur itu, kita sudah hidup
kita hidup, kedatangan Belanda yang pertama kita hidup, perang di Ponorogo kita hidup, perang dunia pertama kita hidup, sampai hari ini. Wah, panjang sekali itu. Loh, kenapa? Mereka itu kok umurnya panjang? Ya karena waktu itu dosanya nggak separah sekarang. Dosa itu membawa maut, Bapak Ibu Saudara, membawa kematian. Umur manusia yang pada awalnya hampir 1000 tahun kemudian menurun, akhirnya ditetapkan 70-80 tahun. Ini adalah kutukan, ini dosa. Tubuh manusia itu rusak karena dosa. Kecenderungan untuk berbuat dosa itu diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun kita gak mau berbuat dosa, kata Paulus, aku gak mau melakukan itu, justru itulah yang aku lakukan. Ternyata aku menemukan bahwa di dalam diriku, hatiku ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi tubuhku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal yang gak bisa kita sangkali, Bapak Ibu Saudara, hal yang gak bisa kita pungkiri di dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu berkata, lihatlah aku hidup. Baca di Yeskiel, aku tidak menginginkan kematian. Yesus berkata, aku ini hidup. Tetapi tubuh kita, tubuh fisik kita, Bapak Ibu Saudara, menentang itu, melawan itu. Tuhan tidak menginginkan kematian orang. Bahkan ketika Lazarus itu meninggal, Yesus menangis, Yesus berduka. Yesus tidak menginginkan kematian. Yesus itu mau manusia itu hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia rela mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya. Kita semua mau hidup, kita semua mau sehat, kita semua mau sembuh, kita mau hidup kekal. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyangkal itu. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita bertanya dari tubuh kita sendiri, tubuh kita ini menentang hukum itu. Ini adalah dosa. Jiwa kita, roh kita itu bisa tunduk di hadapan Tuhan. Makanya untuk roh kita, Tuhan katakan, roh manusia itu harus lahir baru. Siapa yang tidak lahir baru tidak akan melihat kerajaan Allah. Jiwa manusia itu diperbaharui. Tapi tubuh manusia, apa yang Tuhan katakan? Aku akan memberikan kepada kamu tubuh yang baru, tubuh yang kekal. Lalu seperti apa tubuh yang baru itu? Ya, tubuh yang baru itu adalah seperti tubuh kebangkitan Yesus. Itulah model kita. Karena kita sekarang ini diciptakan seperti Yesus. Makanya ada yang lagu mengatakan, mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Dan untuk proses seperti Yesus itu prosesnya panjang. Pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, dari kita yang bayi rohani, kanak-kanak rohani, tumbuh dewasa di dalam Tuhan, sampai kita menjadi ujungnya sama seperti Yesus. Tubuh kebangkitan Yesus itulah tubuh yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tubuh yang tidak bisa mati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tubuh kita yang sekarang ini gak bisa diperbaikin. Tetapi Tuhan katakan orang-orang yang masih hidup, ketika Yesus datang nanti tubuhnya diobatkan dalam sekejap. Orang-orang yang sudah meninggal dibangkitkan lagi. Itulah
Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa kita. Kutukan di Taman Eden, kematian kita secara fisik, kelemahan kita secara fisik. Tubuh manusia itu semakin lama semakin tua, semakin lemah. Itu yang ditanggung oleh Tuhan. Segala penyakit apa? Penyakit kanker, penyakit apapun namanya, kelumpuhan, jantung, stroke dan segala macam, itu ditanggung oleh Yesus. Dan kita akan menerimanya nanti di dalam tubuh baru kita yang Tuhan berikan kepada kita. Selama menunggu masa itu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, dikatakan di bawahnya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh tidur-tidurnya kamu telah sembuh. Hidup untuk kebenaran. Ya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, menerima kematiannya, kita percaya kepadanya, dosa dan kutukan itu ditanggung, maka kita hidup di dalam kebenaran. Apa itu hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata, Akulah jalan, Akulah kebenaran, Akulah kehidupan. Hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Yesus berkata, Akulah kebenaran. Hidup di dalam Yesus berarti hidup di dalam kebenaran. Apa lawan dari kebenaran? Lawan dari kebenaran itu adalah kebohongan. Itu adalah dusta. Ayat yang lain, Yohanes 17:17, firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi kalau saya definisikan, Bapak Ibu Saudara, apakah itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman. Apakah itu firman? Firman itu adalah Yesus. Yesus sama dengan firman, firman sama dengan Yesus, Yesus sama dengan kebenaran, kebenaran sama dengan Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, pada hari-hari terakhir, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh huruf kecil, di dalam kebenaran. Yang coba kita lihat sebentar, saudara. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Saya bacakan Injil Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kebenaran. Kematian Yesus itu supaya kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, hidup di dalam kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Barang siapa mau menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ini penyembah benar. Loh, kenapa saya ini kok berdoa kok gak ada jawaban? Kenapa saya ini berdoa kok kayak Tuhan itu jauh? Kenapa saya berdoa gak nyambung? Ya karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran karena kita tidak hidup dalam Yesus. Dan kita tidak menyembah Dia di dalam roh. Kan Yesus kan banyak memprotes orang-orang Farisi, Bapak Ibu
mereka menyembah Tuhan di pinggir jalan, di jalan-jalan raya. Itu orang Farisi zamannya Yesus. Orang Farisi zaman sekarang ya ada juga Bapak Ibu Saudara, di jalan, di lapangan, di mana-mana, sampai macet jalan. Ya kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan itu di dalam daging, supaya dilihat orang, oh ini orang suci. Tuhan gak mau kita menyembah Dia supaya kita ini dilihat di depan orang banyak kayak mereka, kayak orang suci, kayak orang kudus. Secara secara dilihat penampilan ya inilah benar-benar anak Tuhan Yesus yang setia. Tapi hatinya Bapak Ibu Saudara, hati ini berbicara roh Pak. Roh manusia itu pelita Tuhan. Hati manusia itu. Kalau kita berbicara tentang hati, berarti kita bicara tentang roh kita. Jadi kita harus menyembah Tuhan itu dari hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Bukan hanya menyembah secara fisik yang bisa dilihat orang memandang kita kayak malaikat. Ya, manusia melihat kita ini orang yang suci, orang seperti malaikat. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, kamu melihat apa yang dilihat oleh manusia. Aku nggak lihat itu. Aku melihat hati. Hati kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Kasih kita. Jadi penyembahan kepada Tuhan itu adalah penyembahan di dalam kebenaran. Ya hidup kita benar. Lah kalau kita suka bohong, suka berdusta, atau bahasa ini suka mengamput, ya nggak apa-apa lah kalau bohong kecil kan bisa dimaklumi. Tuhan tidak maklum kok. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, gak bisa bohong-bohong kecil. Orang Kristen itu atau itu harus benar dalam perkataannya, dalam tindakannya, dalam perbuatannya. Yesus kebenaran. Sedangkan iblis apa? Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu adalah pendusta, bapa segala dusta. Di dalam dia tidak ada kebenaran, dan dia melakukannya menurut kehendaknya sendiri. Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dan aku melakukan kehendak-kehendak daripada Yesus itu. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara, hampir yang itu rupanya 18:56. Kita baca ayat yang 1 Petrus 1:18. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, kita ditebus oleh Tuhan dari hidup kita yang lama. Ya, hidup yang lama itu adalah hidup menurut keinginan kita sendiri. Kemudian ketika kita menerima Yesus, seperti yang dikatakan oleh Paulus, hidupku bukannya aku lagi, aku ini ego, keegoisan,
mementingkan diri sendiri. Yang penting aku senang, orang susah gak usah. Ini ego. Jadi Paulus itu bilang hidupku bukannya aku, egoku itu aku buang. Harga diri itu aku buang. Percaya diri itu aku buang. Aku ganti dengan percaya kepada Yesus. Dan aku hidup untuk Yesus, hidup di dalam kebenaran. Dan Alkitab mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita ditebus Tuhan itu bukan dengan uang, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Kita baca lagi di Ibrani 9 ayat 22. Ini ayat yang sangat menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini konsep keselamatan. Kalau agama lain, kepercayaan lain, kita bisa selamat kalau kita berbuat baik. Bagaimana supaya kita itu bisa masuk surga? Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Sementara Alkitab menentang hukum itu. Seberapapun engkau baik, bahkan engkau sangat baik, tidak ada nodanya, itu tidak akan membawa manusia itu ke surga. Kebenaran manusia, Alkitab katakan, di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Ingat Bapak Ibu Saudara, perbuatan manusia yang terbaik sekalipun di hadapan Tuhan itu kain kotor. Perbuatan baik kita itu tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Karena konsep keselamatan yang Alkitab sampaikan kepada kita adalah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita ditanggung oleh Tuhan karena Yesus menumpahkan darah buat kita. Itu mirip kayak kejadian Paskah di Mesir. Ketika mereka mau melihat ada tanda darah di rumah orang Israel, mereka melewatinya. Itu Paskah Pesak, melewati. Tapi ketika malaikat itu tidak melihat tanda darah, maka dia masuk dan membunuh setiap anak sulung di Mesir. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya tanda darah karena Yesus menumpahkan darah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka melepaskan diri dari dosa-dosanya? Ya, darahnya sendirilah yang harus ditumpahkan. Tidak ada keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan kita hanya satu-satunya di dalam darah Yesus. Iblis bisa menyerang manusia dan sangat berbahaya kalau orang itu tidak punya tanda darah. Tetapi kalau orang itu punya tanda darah, maka kita punya kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Engkau akan menginjak ular dan kalajengking. Karena apa? Karena kita punya tanda darah. Ingat anak Imam Skewan waktu mengusir roh jahat dari orang gila. Aku usir engkau di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Lalu setan itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi siapa kamu? Orang yang percaya kepada Yesus dan
punya tanda darah Yesus, orang yang sudah lahir baru, dia punya hak atau kuasa untuk mengusir setan. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak punya kuasa itu, dan mereka tidak punya hak. Inilah Bapak Ibu Saudara, berkat dari Tuhan. Kalau kita menerima Yesus, menerima pengorbanan kematiannya, korban darahnya di kayu salib, ya, dosa yang ada pada diri kita, baik itu dosa dari dari Adam dan Hawa, karakter, tabiat dosa yang sudah mendarah daging dalam tubuh kita itu ditanggung oleh Yesus. Dosa perbuatan kita pun ditanggung oleh Dia, dan oleh karena kita percaya kepada Yesus, kita sakit disembuhkan, dipulihkan, bahkan diberikan tubuh baru yang tidak bisa mati lagi, tidak bisa sakit lagi, dan hidup kekal abadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Pujian lagu yang tadi, apapun yang terjadi.
kami boleh mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu yang luar biasa, firman Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur, adalah kerinduan kami Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau memberkati kami Tuhan, bukan hanya berkat jasmani saja, tapi kami perlu berkat rohani, jamahan kuasa Roh Kudus-Mu, pengurapan-Mu, pencurahan Roh Kudus-Mu, agar kami semuanya, seluruh sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Biarlah berkat Tuhan, berkat Bapa Surgawi mengalir atas kami semuanya. Kami bersyukur kepada-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka secara rohani, mengalami pertumbuhan iman, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami kelahiran baru, dibaptis dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu, hidup dibaharui di dalam Engkau Tuhan, mengalami hubungan yang indah dengan Engkau, karena janji Tuhan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati Bukit Sion ini, berkati pelayanan kami Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan, urapi firman-Mu, berkati pujian penyembahan Tuhan, semuanya Engkau berkati. Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang dalam kesusahan Tuhan, Engkau berikan penghiburan. Kalau ada yang mundur Tuhan, Engkau pimpin mereka kembali. Kalau ada yang terjatuh Tuhan, Engkau bangunkan, Engkau angkat Bapa. Kami berdoa supaya jemaat-Mu, baik itu para orang tua, kau Bapa, kau Ibu, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, mereka semuanya diberkati Tuhan oleh kuasa-Mu. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami. Ini adalah doa kami Yesus. Kami memohon kepada-Mu, biarlah pelayanan kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kursi-kursi yang kosong ini Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Pangkalan Buning. Kami berdoa untuk gereja-Mu di kota ini Tuhan, supaya kota kami dilindungi, umat-Mu dilindungi, gereja-gereja-Mu bersatu, dilindungi dari kecelakaan Tuhan, dari maut dan kematian, bencana alam, kerusuhan, peperangan. Engkau melindungi Bapa, dan Engkau memagari kota ini. Doa kami supaya kota Pangkalan Buning ini diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, supaya bangsa dan negara kami mencari Tuhan, bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan berhalanya, dan mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, dan supaya bangsa kami diselamatkan.